Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku nggak masak-masak ya teman-teman. Nah, ini aku ke pasar di hari Minggu, tapi aku nggak belanja mingguan gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku ngantarin neneknya anak-anak beli daster ya. Nah, ini aku udah sampai aja di tokonya. Ini nenek anak-anak mulai lihat-lihat model daster yang mau dibeli sama neneknya anak-anak. Nah, ini si adek Rafiq itu kalau udah sampai di toko baju itu dia juga mulai milih-milih ya teman-teman. Nah, di situ dia lihat banyak banget juga pakaian anak-anak sebesar dia. Terus dia nunjuk-nunjuk kalau itu cantik. Dan di toko itu dia lihat ada patung anak cewek gitu ya teman-teman. Jadi dia ngebayangin kalau itu adalah kakak sepupunya. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Nah, tadi neneknya anak-anak itu udah coba-cobain dasternya dan alhamdulillah di sini neneknya anak-anak ada yang cocok yang dicari ya teman-teman. Jadi di sini nenek anak-anak itu tadi beli daster tuh 3 sekalian gitu ya teman-teman. Nah, lanjut, ini aku udah sampai di rumah. Nah, kebetulan tadi tuh aku sampai di rumah langsung jemput anak-anak pulang les renang gitu ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan Abang Raja juga ada di rumah, jadi di sini aku mau lanjut beberes. Terus aku minta tolong diangkatin itu untuk tilam yang biasa nenek anak-anak tidur. Nah, ini karena aku mau bongkarin karpet ini, mau aku jemur gitu ya teman-teman, mumpung ini mataharinya cerah. Tapi tadi pas ngejemurin karpet ini ada sedikit insiden gitu ya teman-teman. Jemuran aku tuh akhirnya patah juga. Memang jemuran itu udah keropos banget gitu ya teman-teman. Kayunya itu udah lapuk karena berhujan berpanas gitu kali ya. Dan pas si abang ngejemurin, jemurannya itu langsung patah. Tapi di sini tadi aku minta tolong dibetulin gitu ya teman-teman sama omnya anak-anak untuk jemurannya. Alhamdulillah akhirnya jemurannya bisa dipakai lagi ya teman-teman. Tapi bentulkannya itu seadanya ya teman-teman, karena kayunya itu yang udah lapuk. Jadi mungkin nanti kalau Pak suami cuti lagi, mungkin aku minta dibetulin lagi untuk jemuran kainnya. Lanjut, di sini aku juga mau ganti spraynya ya teman-teman. Nah, di sini aku sekalian aja nyambil buat nyuci karena tadi pagi itu aku belum nyuci juga ya. Kebetulan aku tuh juga nungguin anak-anak pulang les renang, jadi biar sekalian pakaiannya itu aku cuci karena tadi untuk mesin cuci juga belum penuh gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau belum pas buat satu cucian atau satu penggilingan di dalam mesin cuci itu aku malas banget buat mencuci karena sayang ya listrik sama deterjennya. Lanjut ya, tadi aku udah putar kainnya. Di sini aku lanjut aja buat beberes. Nah, di situ banyak banget loh teman-teman perintilan si adek Rafiq. Mainannya itu ada satu keranjang, terus ada juga buat berenangnya si adek. Dia tuh tadi rencananya mau ikut renang sama abangnya, cuma karena dia lagi batuk gitu ya teman-teman, aku nggak kasih. Terus aku janjiin aja sore hari karena aku bilang pagi hari ini rame banget, nanti sore kita berenang dengan oma. Terus ya adek Rafiq itu alhamdulillah akhirnya mau dibujuk gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Di atas meja itu banyak banget loh teman-teman perintilannya, jadi teman-teman jangan salpok ya lihat rumah aku yang super berantakan banget dengan mainan si adek Rafiq. Nah, ini lanjut aja aku nyapu-nyapu, aku sapuin dulu debu-debunya ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh ini udah
1 minggu gitu ya, nggak bongkarin untuk debu di bawah kursi ini. Aku tuh kalau buat geret-geret ini cukup seminggu sekali aja teman-teman, karena kursi ini berat banget buat digeretnya. Jadi aku tuh seminggu sekali baru aku sempatin buat nyapuin debu-debu yang ada di bawah kursi ini. Kenapa ya, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan itu kalau belum dikerjakan rasanya itu berat banget, tapi kalau udah kita kerjakan pasti mengerjakannya itu nggak lama, dia juga mengalir dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengumpulkan niat dari kemarin itu aku mau berberes, belum bisa juga ya teman-teman. Nah, kali ini aku paksain aja langsung buat beberes, karena memang udah 1 minggu aku nggak sapu-sapu di bagian bawah kursi ini. Nah, ini memang debunya itu tebal banget teman-teman. Sebagusnya itu sebetulnya membersihkannya itu bagus dengan vacuum cleaner, tapi ya gitu, aku tuh malas banget buat bongkar-bongkarin vacuum cleanernya. Ya udah, di sini aku sapu-sapuin aja. Jadi di sini yang namanya debu itu kita sapu pasti terbang-terbang gitu ya teman-teman. Jadi aku di situ nyapunya berulang. Tadi tuh aku sampai nyapu 2 kali, tapi aku record 1 kali aja teman-teman. Yang keduanya aku nggak record karena nanti durasinya itu takut kepanjangan. Nah, aku tuh orangnya itu kalau misalnya udah nyapu tapi masih nggak nyaman gitu aku injak untuk lantainya, aku pasti ulangin lagi buat sapu menyapunya. Nah, lanjut di sini ya teman-teman. Ini hari udah jam 11, aku baru mulai beraktivitas buat membersihkan rumah. Padahal tadi pagi itu aku nggak masak, tapi ya itu tadi mageran aku datang. Aku tuh tadi habis ngantar Abang Razik didikan subuh, aku lanjut lagi berbaring gitu ya teman-teman, sambil nungguin si Abang Razik pulang didikan subuh. Abang Razik pulang didikan subuh, barulah aku bergerak gitu ya teman-teman. Aku masak air, terus aku nyuciin piring, pokoknya aku mengerjakan semua pekerjaan dapur pas Abang Razik pulang MDA tadi. Nah, ini aku memang dari kemarin itu udah niatin banget buat bersih-bersih di hari ini. Jadinya yaitu ya teman-teman, niatku itu langsung aja aku bulatkan buat bisa berbersih di hari Minggu ini. Nah, seperti biasa kalau berberes itu pasti kondisinya ya seperti ini ya teman-teman. Apalagi rumah ini kan gak terlalu besar, jadi yang aku bersihkan cuma halaman depan TV ini aja ya teman-teman, sampai ke ruang tamu. Kebetulan kan rumah aku ini gak ada sekatnya gitu ya teman-teman. Sekatnya ke bagian dapur itu cuma aku pakai lemari pajangan itu aja. Memang aku tuh kepengen kalau bikin rumah ini dari dulu memang gak aku sekat ini teman-teman, jadi biar kelihatan longgar untuk rumahnya. Ditambah lagi dulu kan waktu awal aku tinggal di rumah ini, aku bikin rumah ini, aku masih punya anak kecil, yaitu dulu Abang Razik itu masih umur 9 bulan. Jadi aku bilang sama Pak suami kalau rumahnya nggak usah disekat, jadi takutnya kalau disekat nanti kalau aku masak nggak bisa liatin si adek Razik itu sambil main gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku bikin model rumahnya seperti itu aja, plong-plong gitu aja ya teman-teman. Nah, ini lanjut, aku tadi udah sapuin juga debu di bawah kursi itu, sekalian aku juga lap-lap untuk lemari TV ini ya teman-teman. Lumayan juga ya untuk debunya itu ya teman-teman. Mungkin karena kondisi rumah yang dekat dengan pinggir jalan, jadi debu itu paling cepat banget buat berterbangannya ke dalam rumah. Nah, di sini aku ngelap-ngelapinnya, aku pakein celing aja teman-teman, celing pembersih kaca gitu. Kebetulan itu lemari TV-nya ada sedikit kaca juga. Makanya di sini aku semprot-semprotin aja pakai celing biar lebih cepat buat bersihnya. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah udah bersih atau berberes sama seperti aku, atau masih mageran juga?
yang masih mageran, ayo aku temani buat beberesnya. Ambil sapu, ambil lap-lap, terus kita sama-sama ya buat beberes. Nah, semoga juga ya video aku ini juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang lagi mageran buat berberesnya. Nah, ini lanjut, aku udah selesai lap-lap lemari dekat TV itu. Di sini aku lanjut aja buat sapu-sapu ya teman-teman. Nah, di sini pas aku mau mulai bersih tadi, aku minta seperti biasa kakeknya anak-anak sama neneknya anak-anak aku suruh duduk di luar gitu ya teman-teman, biar nggak batuk karena debunya juga. Dan aku juga biar lebih leluasa gitu buat berberes, buat sapu-sapunya ya teman-teman. Nah, itu nenek ya anak-anak sama kakeknya anak-anak lagi duduk di depan teras itu ya teman-teman. Dan si adik Rafiq tadi tuh juga duduk di tempat neneknya sambil makan. Aku tuh di pasar tadi beli buah jeruk juga ya teman-teman. Jadi adik Rafiq itu duduk di luar sama neneknya sambil makan buah jeruk. Nah, di sini lanjut ya. Ini aku mau pindah-pindahin dulu untuk tilamnya karena ini aku mau sapu juga di area dekat dinding ini. Nah, ini tilamnya itu berat banget loh teman-teman. Jadi memang kondisinya itu aku nggak bisa ngangkat sendiri. Makanya di sini aku pas ada Bang Raja di rumah langsung aja teman-teman aku minta bantuin sama Bang Raja buat ngangkatin kasurnya. Makanya di sini aku juga lebih semangat buat beberesnya karena ada yang bantuin buat ngangkat kasurnya. Sebetulnya ada sih omnya anak-anak di rumah, tapi tadi kan aku minta tolong buat benerin jemuran karena kan aku juga nyuci hari ini, takutnya nanti kalau jemurannya tuh nggak dibaiki atau dibenarin aku nggak bakalan bisa ngejemur gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini selesai buat nyapu-nyapu, aku lanjut aja buat ngepel ya teman-teman. Tadi tuh aku juga udah sapu di area bagian dapur, cuma nggak aku record gitu ya teman-teman, takutnya nanti durasinya kepanjangan terus teman-teman bosan liatin video aku yang bersih-bersihnya sekitaran daerah itu aja. Makanya di sini yang aku record di bagian depan ini aja ya teman-teman. Tadi di area bagian dapur itu aku juga udah nyapu, udah ngepel, jadi memang gak aku videokan sama sekali karena nanti aku juga mau nambahin durasinya pas aku ngejemurin pakaian si adik Rafiq gitu ya teman-teman. Dan pas aku nanti nyuciin pakaian si adik Rafiq yang udah aku rendam sebelum aku berangkat dari pasar tadi teman-teman. Jadi sebelum mandi tadi aku tuh udah kucek pakaian si adik Rafiq itu pakai sabun colek gitu, terus aku rendam lagi ya teman-teman biar bau pesing dari celana si adik Rafiq itu hilang. Karena kan adik Rafiq itu udah lama ya teman-teman gak aku kasih pempes di siang hari karena adik Rafiq itu alergi kalau lama-lama pakai pempes. Jadi adik Rafiq itu pakai pempesnya pas mau tidur aja teman-teman, pas mandi sore baru aku pasangin dia pempes. Nah, ini lanjut ya ke videonya. Ini aku mau bilasin dulu untuk pakai si adik Rafiq yang udah aku rendam dari tadi pagi ya teman-teman. Aku sebelumnya juga udah aku rendam juga ya untuk pakaian adik Rafiq. Nah, ini karena tadi tuh udah aku kasih sabun colek, udah aku beros gitu, udah bersih, terus aku rendam ulang lagi biar bau pipisnya itu hilang ya teman-teman. Di sini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir tanpa di skip-skip, dan yang udah bagikan juga video aku ke tab komunitasnya. Nah, aku di sini mencucinya di kamar mandi teman-teman karena aku memang nggak punya laundry room gitu. Nah, di sini aku nyucinya itu di kamar mandi aja. Untuk cuci pakaian si adik Rafiq itu aku skip aja teman-teman sampai bilasannya itu bersih, takutnya yaitu tadi durasinya kepanjangan
Lanjut di sini aku udah jemurin aja untuk pakaian si Adik Rafiq. Tapi untuk pakaian yang di dalam mesin cuci tadi belum selesai ya teman-teman. Itu aku masih ngebilas di dalam mesin cuci tadi. Terus ini aku selesai jemurin pakaian si Adik Rafiq, aku tinggal gitu teman-teman, karena omnya anak-anak tadi minta tolong dibeliin paku buat ngebenarin jemuran kainnya aku. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya aku. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi. Assalamualaikum, bye bye.